bukan dilarang ya. Kemarin memang oh ya, dari Bapak juga kemarin tadi sudah kasih tahu ke kita bahwa bukan dilarang, tapi kita memang sedang dalam proses pendaftaran gitu. Cuma karena memang kemarin bahasanya dilarang, jadi banyak orang yang salah interpretasi ya Pak ya gitu. Dulu banyak pihak yang merasa dirugikan di Twitter juga ramai itu. Tidak. Mungkin Mas Ilung CEO-nya akan bicara. Sebenarnya di pasar kripto itu ada istilah food. Ya, jadi food itu bagaimana pasar itu dibuat ada yang dibuat takut lalu jual, nanti ada yang beli dari bawah. Ya. Sebenarnya kalau market, Mas Anang ini hype luar biasa. Ini adalah artis pertama yang menjadi pionir membesarkan kripto aset ya Pak Tirta. Kripto aset kita sepakat dari liquidity 190.000 US dollar. Sekarang liquidity kita itu ada di angka 3 juta sampai 4 juta US dollar. Artinya secara market cap juga luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang kita rugi atau apa segala macam itu sih biasa lah, itu biasa dalam kripto biasa. Tapi aturan mainnya seperti apa sih, Bu? Kalau boleh tahu? Aturan mainnya ya, aturan yang dalam ini dalam kriptonya. Kita nggak ada problem di aturan main yang dimaksud, itu nggak tahu. Jadi aturan mainnya sih nggak ada masalah, Mas. Jadi sepanjang ini nanti token ASIC ini akan didaftarkan, karena nanti kan akan diperjualbelikan di salah satu pedagang ataupun semua nanti ada beberapa pedagang di dalam negeri yang sudah terdaftar di Bapepti pedagangnya. Jadi karena pedagangnya sudah terdaftar di Bapepti, maka aset kripto yang diperdagangkan oleh para pedagang sudah terdaftar di Bapepti itu juga aset kriptonya harus dilakukan penilaian. Nah nanti kalau misalkan sudah dilakukan penilaian itu sesuai dengan tadi peraturan Bapepti nomor 7 2020, nilainya sudah mencukupi, maka berarti itu layak untuk dijual. Kenapa layak dijual? Karena nilainya sudah bagus, berarti itu dianggap akan memberikan aset kripto ini bisa layak untuk dibuat menjadi alat investasi dan masih bisa dijamin tidak merugikan konsumen nantinya ke depan gitu. Daftarnya sejak kapan? Berarti sudah didaftarkan? Sudah, lagi proses. Sejak kapan Bunda? Kenapa? Sejak kapan daftarnya Bunda? Kan kita nakal. Ya kita sudah proses. Per hari ini kita akan masukin kita proses. Iya. Tanggapannya dong Pak soal tweetnya dilarang itu Pak dari Bapak sendiri? Tidak. Intinya sih yang Twitter kemarin kan memang ini kan istilahnya kita kan ada berbagai yang melaksanakan, ada adminnya. Mungkin dalam hal ini admin melihatnya kan dari sisi bahwa ASIC ini belum masuk di daftar Perba 7 2020 seperti itu. Nah kami melihatnya karena kami dari Biro Pembinaan Pengemasar, tentu saja kami mengedepankan dari sisi pembinaan. Tentu saja kami siap menerima bila ini akan melakukan proses pendaftaran yang tujuannya adalah supaya ini juga nanti dapat diperdagangkan, sudah dinilai dan justru akan melindungi juga bagi para konsumen yang akan membelinya seperti itu. Jadi kami nanti akan coba luruskan Twitternya ke depan. Penyebab turun harga token aset saya ini? Udah naik sekarang. Udah naik. Enggak, mungkin banyak pertanyaan juga. Kenapa sekarang masih terjadi perdagangan? Kok bisa dijual? Gitu kan? Itu juga pertanyaan banyak. Oke, kalau saya jelasin bahwa ada DEX dan ada CHEX, Decentralized Exchange dan Centralized Exchange. Kalau di Indonesia ini adalah Centralized Exchange karena di bawah Bapepti. Kita sekarang ada di DEX, di Decentralized Exchange, ada di internasional, di PancakeSwap. Itu yang kita lakukan hari ini, karena ada juga di dalam Perba 7 2020 bahwa kita bisa masuk ke market cap 500 CFC terikat 500 di dunia. Ini perjuangan kita melakukan melalui DEX itu. Karena DEX ini yang juga menjadi pegangan dari Centralized Exchange di Indonesia. Nah kita berjuang mengikuti aturan, tidak ada yang dilanggar dari kita, sama sekali tidak ada pelanggaran di sini. Makanya alhamdulillah kemarin Pak Mendak ya, Pak Wakil Menteri Perdagangan. karena pernah podcast sama kita juga saat itu kita sudah bilang bahwa kita mau buat token ASIC dan lain-lain. Makanya beliau mengeluarkan bahwa kita sudah sesuai aturan. Hanya saja pendaftaran Bapepti kita kan baru berapa minggu ya? Iya, Mbak. 2 minggu. Belum sebulan tokennya. Mungkin karena naiknya cepat jadi begini ya gitu aja. Tapi nanti akan diperdagangkan di mana? Ya pasti kita hari ini nanti sore saya harus ngomong juga bahwa nanti sore kalau teman-teman nanti mau datang, kita ada di Abar itu kita akan menjelaskan bagaimana proses dengan Indodax. Mudah-mudahan hari ini selesai. Kalau selesai hari ini kita akan umumkan bahwa kita akan melantai di Indodax. Jadi Yang tadi saya bilang ada foodnya.
saya nggak bisa merekayasa itu semua dan kita tim nggak bisa melihat itu semua. Tapi mungkin Karena investor yang benernya kita tuh pasti ngubungin ke kita atau Semua communicate. telepon ke kita dan kita jelaskan. Kalau ada di grup gini, Asik Token kita bertanggung jawab, kita nyiapkan semua untuk edukasi, ada telegramnya, anggotanya udah 4.000, 5.000, terus 6.000. ya 6.000. Sekarang yang untuk pembeli semua itu ada telegramnya sudah ada 25 holders. Terus ada yang di internasional sudah ada sampai 20.000, total ada 40-50.000. Itu terjadi di sini. Kita siapkan itu semua dengan baik. Tidak ada yang tidak kita siapkan. Makanya edukasi yang dilakukan oleh Bunda, kenapa? Banyak emak-emak yang direct ke kita minta tahu, ingin tahu. Alhamdulillah mereka masih hold. Banyak Mereka masih hold, nelpon ke Bunda, hold, dijelaskan sampai makanya Bunda tadi ngomong bahwa terima kasih ke Pak Wamendang. Tadi malam menenangkan keadaan bahwa menyampaikan yang disampaikan, akhirnya bergaung bersambut dengan Pak Tirta dari Bapaknya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa diberitakan dengan baik supaya foodnya tidak judulnya ya terus. teman-teman ya. bisa dibilang kepanikan investor aja nggak sih? No, tidak ada yang panik. Tidak ada yang panik. Kalau di dunia kripto, kalau Semalam dunia ada yang kripto, masuk 100 BNB kok mas, tidak ada yang panik sebenarnya. Tapi ini hal yang wajar nggak sih menurut kayak Wajar. Wajar. Sideways wajar. Bun, setiap usaha Hari ini mengapresiasi ini, jadi nanti silakan Mas Mbak Tirta menjelaskan, memperkenalkan diri Mbak Tirta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak dari timnya tokennya Asik. Ya, Jadi meluruskan hal kemarin, jadi memang mungkin terjadi kesalahpahaman terkait pemberitaan bahwa pada prinsipnya untuk Asik itu sebenarnya tidak dilarang untuk dalam hal ini karena kan memang masih dalam proses untuk penjualan seperti itu. Nah untuk itu memang saat ini pun sudah ada dalam hal ini itikat baik justru dari timnya Asik sendiri dalam masyarakat transaksi yang nantinya akan didaftarkan kepada kami sehingga nantinya akan masuk ke dalam lampiran peraturan Bapepti untuk menjadi diperdagangkan di pedagang kripto di dalam negeri sini seperti itu. Nah, dalam hal ini nanti prosesnya kami juga nanti akan koordinasi dengan timnya dari Asik sendiri dan tentu saja kami siap untuk bekerja sama dalam hal tersebut dan berkoordinasi lebih lanjut. Terima kasih. Prosesnya nanti bisa cepat karena nanti kita tinggal melihat nanti dokumen-dokumen pendukungnya semakin dokumen pendukungnya lebih cepat maka akan lebih cepat diproses. Dokumennya itu ada di peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 ada kriteria 30 kriteria. Jadi intinya yang pasti harus mempunyai white paper dan juga proses bisnis dan pengembangannya ke depan seperti apa. Dan termasuk itu nanti dalam bentuk dokumen-dokumen yang berupa itu. Kadang itu dong tanggapannya kan di Twitter banyak tuh ibu-ibu yang